Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Ketua Bakeswi Provinsi Sulawesi Tengah yang kami hormati Ibu Haja Zalulmida Ajanggola SHCM. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati PJ Gubernur Sulawesi Tengah yang saat ini diwakili oleh Karo Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati para pimpinan organisasi perangkat daerah yang sempat hadir atau yang mewakilinya. Yang saya hormati penceramah Ustadz yang akan membawakan hikmah maulud nanti yang akan kita simak bersama. Yang saya hormati Ketua BKUW Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili, dan yang saya hormati Ketua Bayangkari atau yang mewakili semua anggotanya, Ketua Persid dengan yang mewakili dengan segala anggotanya, dan juga kepada Ketua Jelas Nastri dengan semua anggotanya yang mewakili, serta ibu-ibu penasehat tokoh pendiri Bakeswi yang alhamdulillah sempat hadir semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Syukurillah. Yang saya hormati ketua-ketua organisasi perempuan yang sempat hadir dan yang mewakili, serta seluruh organisasi yang saat ini bersama-sama dalam acara Maulid ini. Juga para pimpinan Majelis Taklim bersama anggotanya yang sempat hadir. Alhamdulillah kita bersama-sama dalam mengikuti memperingati hari Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada Bapak dan Ibu hadirin para undangan yang berbahagia. Sebagai umat beragama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini guna mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 tahun 2024. Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan momentum penting bagi kita untuk kembali merenungkan dan meneladani kepribadian
serta perjuangan beliau dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang sempurna dalam semua aspek kehidupan, dalam beribadah, juga teladan dalam berakhlak dan bermuamanah dan memimpin umat. Melalui kesempatan ini, kita sebagai organisasi masyarakat, khususnya organisasi wanita yang bergerak di bidang keagamaan, dalam mengambil pelajaran berharga dari keteladanan Rasulullah. Beliau adalah sosok yang penuh kasih sayang, adil, amanah, dan bijaksana, sehingga keteladanan beliau dapat diimplementasikan di lingkungan sekitar kita, mulai dari keluarga kita, keluarga kecil, dalam rangka menuju generasi emas tahun 2024. Tentu mulai dari keluarga kecil sampai kepada masyarakat luas. Apabila kita memang merupakan pengikut yang mengikuti dan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, insya Allah masyarakat kita akan bisa hidup dengan nyaman, tenang, dan bahagia. Sesuai tema Maulid hari ini adalah membangun generasi emas dengan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Saya sebagai Ketua Bakeswi menekankan bahwa akhlak adalah yang paling utama selain dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang utama kepada Allah, tetapi kalau kita tidak mempunyai akhlak yang baik, itu tidak akan sempurna kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Untuk mewujudkan generasi emas, salah satu yang menjadi perhatian kita adalah pendidikan. Pendidikan itu, Ibu dan Bapak sekalian, bukan hanya pendidikan intelektual, tetapi pendidikan informal, pendidikan akhlak, pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, pendidikan bagaimana kita berinteraksi sesama manusia, sehingga pergaulan dan kebersamaan kita selalu menyenangkan dan membahagiakan, tetapi tidak merusak hubungan atau keharmonisan di antara kita. Inilah yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita. Kalau kita ingin mencapai tema yang dibuat atau yang diberikan oleh panitia penyelenggara, maka yang utama adalah pendidikan dari segala aspek. Banyaknya kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu adalah salah satu akibat daripada minimnya pendidikan akhlak, minimnya pendidikan informal. Pendidikan formal atau pendidikan intelektual diutamakan, tetapi tidak diikuti oleh akhlak dan budi pekerti, sehingga kepintaran itu tidak diawasi, tidak direm oleh pengetahuan atau pendidikan budi pekerti atau pendidikan informal, pendidikan akhlak, pendidikan agama. Karena itu semuanya harus seimbang dan harus sejalan, sehingga kita bisa mengikuti kehidupan yang layak dan damai di tengah-tengah kita bermasyarakat. Bukan hanya soal mengasah intelektual dalam pendidikan, tetapi yang saya maksud adalah semua etika, moral, adat istiadat, semua yang membuat kita sesama kita saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga rasa, ya, sehingga
tidak terjadi sentuhan-sentuhan, tetapi juga membentuk karakter yang mulia dan akhlak yang mulia seperti akhlak Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Generasi yang cerdas tetapi tidak berakhlak akan membawa kehancuran di dalam dunia ini. Sebaliknya, generasi yang berakhlak mulia akan menjadi pemimpin dan menjadi umat yang membawa keberkahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dalam rangka meningkatkan peran kita sebagai organisasi kemasyarakatan, khususnya bergerak di bidang keagamaan, apalagi kita adalah organisasi wanita, organisasi ibu-ibu, karena pendidikan itu ada di tangan ibu-ibu. Ibu-ibu adalah mempunyai fungsi atau peran bahwa pendidikan yang utama itu ada sama ibu, dan utama dan pertama itu ada sama ibu-ibu. Apabila ibu-ibu tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai pendidikan, tidak mempunyai kecerdasan sesuai dengan kecerdasan spiritual, itu akan terbentuklah generasi yang tidak kita inginkan. Banyaknya anak-anak yang kita tidak sangka bisa membunuh ayahnya, bisa membunuh ibunya, bisa memperkosa adiknya, bisa memperkosa ibunya. Itu adalah akibat daripada akhlak yang tidak ditanamkan sejak kecil. Ya, itu adalah tanggung jawab kita ibu-ibu. Apabila kita melahirkan seorang insan ke dunia ini, tetapi kita tidak mendidik dengan baik, dia akan menjadi penjahat. Dosanya sama kita, ibunya, ya. Memang di dalam sehari-hari kalau anak itu baik, itu anaknya siapa? Oh, anak bapaknya. Tapi kalau anak itu tidak baik, anaknya siapa tuh? Oh ya, si Anu itu, ibunya si Anu. Nah, seperti itu yang terjadi. Jadi memang peran kita sebagai ibu itu tidak mudah. Karena itu kepada generasi-generasi yang akan datang, generasi muda yang masih akan membimbing anaknya, ya sekarang kita yang nenek-nenek ini, lansia ini sudah punya cucu. Apabila anak-anak kita kurang memberikan perhatian atau kurang, kita sewajarnya dan wajib memberikan pengetahuan kepada anak atau mantu kita untuk mendidik anaknya atau cucu kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang berakhlak, sopan santun, berbudi luhur. Mempersiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman dengan kreatif, inovatif, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Generasi emas harus selalu taat kepada Allah dan meneladani Rasulullah dalam segala aspek kehidupannya. Keteladanan ini tidak hanya sebatas pada ibadah, ya. Sering kita sangat fokus dengan ibadah, sementara ada yang kita abaikan. Justru yang kita abaikan itu justru akan merusak ibadah kita, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian hadirin yang sangat saya banggakan dan sangat saya sayangi dan cintai serta saya muliakan, karena ini adalah wadah bernaungnya organisasi perempuan Islam di Sulawesi Tengah. Jadi kita sebagai penggerak kaum ibu, kaum wanita dalam menghadapi atau menyongsong masa depan generasi kita, sebaiknya kita lebih berperan dalam menciptakan akhlak mulia bagi lingkungan kita, mulai dari lingkungan keluarga sampai ke lingkungan di mana kita berada, ya organisasi kah atau lembaga apa saja.
Itu adanya majlis-majlis taklim ya. Di dalam majlis alim perlu kita memberikan pencerahan-pencerahan berkaitan dengan budi pekerti dan akhlak gitu ya, dengan bahasa, dengan tutur kata yang manis, tutur kata yang menyenangkan, tidak membuat orang merasa sakit karena ucapan atau kata-kata kita yang terlontar di dalam kehidupan kita berinteraksi. Tapi juga dalam kehidupan sosial ya, kita juga memberikan keteladanan dan kehidupan ekonomi dan politik. Untuk itu, Bakeswi sebagai mitra kerja pemerintah daerah dapat mengambil bagian dalam mendukung pembangunan di daerah, khususnya dalam pembinaan keagamaan, yaitu ukhuwah Islamiyah, dan bersatu semua organisasi perempuan Islam di bawah naungan Bakeswi. Maka kita seharusnya bisa menggerakkan atau membangun akhlak yang baik di lingkungan generasi kita di masa yang akan datang dengan mengaktifkan kelompok-kelompok remaja dan lansia. Memang kadang-kadang remaja tidak ketemu dengan lansia, tetapi kita harus berusaha bagaimana kita menularkan atau menyampaikan apa yang kita sudah dapatkan untuk mereka timba ilmunya demi kebaikan generasi yang akan datang. Yang sebelum saya menutup sambutan ini, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada penyelenggara yang terdiri dari berbagai organisasi wanita Islam Sulawesi Tengah di bawah koordinasi Bakeswi. Bayangkan ibu-ibu hadirin pengunjung hari ini, yang hadir hari ini, dan bapak-bapak yang sempat hadir. Ini panitia kerja hanya 2 hari ya. Sering terjadi hal seperti ini karena apa ya, berbagai aktivitas yang tiba-tiba misalnya baru ingat, oh ini hari besar agama kita, oh ini harus kita lakukan. Jadi karena Bakeswi ini sudah terlatih untuk bekerja, sempat ada acara apa waktu itu juga cuma 1 hari menghadap kepada saya, sanggup tidak? Sanggup Bu. Nah, silakan, saya bilang. Ternyata betul, walaupun tadi katanya sederhana, tetapi menurut saya sebagai ketua organisasi menganggap persiapan ini luar biasa. Ya. Ini semoga semangat daripada semua organisasi yang bergabung di Bakeswi tetap akan termotivasi dengan kebersamaan kita. Ya, mari kita bersama-sama di bawah naungan Bakeswi. Di tempat ini adalah tempat kita semua, tempat kita bersama. Mohon maaf, kita umat Muslim. Ya, kalau misal tuh ada teman-teman kita yang dari agama lain, ya mereka bisa dalam keadaan seremonial, tetapi di dalam keadaan keagamaan kita mungkin mereka hanya ikut mensupport saja. Ya, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapat ridho dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.